suci dari hadas dan janabah. Jadi kalau hadas itu maksudnya hadas kecil. Cara mensucikannya dengan berwudu. Kalau janabah itu hadas besar. Itu cara mensucikannya dengan cara mandi. Ya. Syarat-syarat sahnya wudu itu sama dengan syarat-syarat sahnya mandi. Yang pertama syaratnya wajib ada air yang mutlak. Air yang tidak ada di kait. Ya, air, bukan air kelapa, bukan air kopi, bukan air susu. Ya, bukan air teh, bukan air. Yang ghairu musta'malin fi raf'i hadasin. Yang tidak digunakan air, yang belum digunakan air itu untuk mengangkatkan hadas atau membuang najis dalam kondisi air itu sedikit. Jadi kalau airnya sedikit, kurang dari 2 kullah, maka air yang digunakan untuk berwudu itu tidak boleh air bekas wudu kita. Ya, itu namanya air sudah bekas wudu kita, sudah air digunakan, air yang pernah digunakan untuk berwudu. Itu namanya air yang terpakai. Air yang pernah digunakan untuk membersihkan najis. Ya, dalam kondisi air sedikit. Tapi kalau air banyak, tidak masalah. Tanya wudu di kolam ya, kolamnya besar. Cuci muka. Jatuhkan air wudu kita ke dalam kolam lagi. Itu tidak masalah. Tapi kalau air sedikit, air yang kita ambilkan wudu, itu tidak boleh jatuh air wudu itu ke tempat bak kita yang kecil. Bak kita itu tidak cukup 2 kullah. Dan juga air mutlak itu adalah air yang tidak berubah. Baik berubahnya dengan benda yang mencampuri itu, benda itu najis. Baik benda yang mencampurinya itu suci. Kalau benda yang mencampuri air yang banyak itu adalah benda suci, tapi benda yang mencampuri itu tidak dibutuhkan air. Umpamanya masuk ke dalam satu buah kolam yang besar itu apa yang dikatakan dengan gincu atau tinta, sehingga tinta yang masuk ke dalam kolam itu merubah warna air dari air bening seperti biasa menjadi warna air itu menjadi merah atau kuning ya, atau menjadi hitam atau biru. Maka berubah air satu kolam dengan menjadi warna biru, itu menjadikan air itu tidak mutlak lagi, walaupun airnya banyak. Ya. Jadi dalam kondisi yang mencampuri air itu benda suci itu merubah akan warna, rasa dan bau air. Ya. Maka air itu disebut dengan air yang sudah berubah, mutaghayyir. Air yang sudah berubah. Tapi kalau perubahan air itu dengan sebab tempat lewat air atau tempat tetap air. Contohnya ada kolam, di dalam kolam itu ada lumpur. Jadi bercampurlah air dengan lumpur, warnanya agak menguning, itu tidak masalah. Atau air itu bercampur dengan urat-urat kayu sehingga seperti air teh dia, atau seperti air kopi dia, seperti di daerah-daerah Riau ya, itu tidak masalah. Itu karena air tidak bisa menghindar dari itu. Yang kita maksud yang mencampur yang suci ini benda lain yang tak dibutuhkan air. Tapi kalau benda itu tak mau tidak, air wajib lewat di sana. Seperti air lewat di jalan selokan, yang selokan itu hasil lumpur belerang. Ini Gunung Merapi jatuh, ya, maka menumpahlah belerang, ya, maka air lewat di atas air belerang itu, sehingga bau air jadi bau belerang. Itu boleh enggak untuk wudhu? Itu boleh. Boleh, karena air nggak bisa menghela dari sana. Ya.
Nah, yang dimaksud dengan air yang berubah ini, air yang berubah dengan benda lain. Contoh, masuk tinta ke dalam air itu. Atau masuk kayu, yang kayu itu bisa merubah warna air menjadi merah. Atau bisa merubah bau air. Atau bisa merubah rasa air. Nanti persoalannya pada kaforit. Nanti kita jelaskan. Itu kan kaforit merubah warna air menjadi asli. Air yang kotor menjadi asli dia. Itu gimana? Hah? Hah? Rasanya berubah. Jadi berubahnya berapa macam tuh? Enggak, kalau yang mengembalikan dia kepada asli itu tidak masalah ya. Merubah rasa cuma ya. Bau, rasa. Tapi warna tidak ya. Warna tidak. Makanya ada sebahagian ulama mengatakan pakai air kafurit itu tidak sah salat gitu. Ada yang mengatakan kita kan tidak dapat menghindar dari itu. Maka itu sahaja itu. Kalau yang mencampur itu au bin najisin atau yang mencampuri ke dalam air itu benda najis, maka walaupun airnya banyak, najis yang masuk tahi kambing, ya, atau masuk tahi kerbau, sehingga air satu kolam itu jadi hijau, tahi kerbau warnanya hijau, ya, walau kana kasuran, walaupun banyak, maka itu namanya merubah kemutlakan air. Yang pertama ya, itu syarat dari wudhu. Syarat dari wudhu yang pertama, wajib menggunakan air yang mutlak. Ini ada kita wudhu di keran itu, kita nggak tahu itu sebelum kita berwudhu siapa, ya kan? Makanya saya tuh anti sekali wudhu di air bak sebesar bak kita. Makanya kita ada punya apa tuh namanya? Punya keran. Jadi kita langsung aja wudhu di keran. Kenapa begitu? Karena ketika kita berwudhu itu dikhawatirkan ada yang terpercik air bekas wudhu kita ke dalam kolam yang kecil itu. Bak yang kecil itu. Ya, bak yang kurang daripada dua kula. 1 hasta kali 1 hasta kali 1 hasta. Jadi kira-kira 70 apa? 7, dia tuh 82 cm, 70 cm lebih. Jadi masalah berapa 2 kula itu bermacam-macam ya. Bermacam-macam pendapat ulama tentang berapa 2 kula. Tapi kita mengambil 2 kula itu kita perkirakan saja. Kita perkirakan dengan perkiraan terbesar. 1 meter panjang, 1 meter lebar, 1 meter tinggi. Itu sudah pasti lebih dari 2 kula. Ya, itu aja caranya. Biar memudahkan kita. Karena kita berada pada wilayah yang banyak air.